Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi dengan Ustazah Amel dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Sebelum kita memasuki kepada materi, mari kita berdoa dengan membaca isti'adzah wa basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pekan ini kita akan belajar tentang iklan sarana komunikasi. Pada bab ini kita akan belajar tentang iklan, slogan, dan poster. Apa itu iklan? Iklan merupakan pemberitahuan kepada khalayak atau masyarakat mengenai suatu barang atau jasa. Sedangkan slogan merupakan perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntutan, dapat disebut juga moto atau semboyan. Yang ketiga, poster. Poster merupakan plakat, kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat umum. Oke. Karena iklan ini pemberitahuan kepada khalayak tentang barang atau jasa, ya. Jadi barang itu apapun yang berupa barang. Sedangkan jasa, contohnya jasa menjahit baju, jasa mengetik skripsi, contohnya, atau jasa menyedot WC. Nah, itu jasa. Jadi hal-hal yang berkaitan tentang keahlian seseorang sehingga dia menjual jasanya pada orang yang membutuhkan. Ciri iklan sendiri ya bisa berupa teks, gambar, unsur gerak, dan suara. Iklan yang berupa teks itu biasanya dimuat di koran atau bisa juga dibuat di majalah. Contoh, ada iklan menjual motor, menjual mobil. Nah, ya. Nah, biasanya kalian bisa temukan itu di koran paling belakang ya, halaman paling belakang. Di sana banyak sekali iklan baris namanya. Iklan baris mengenai menjual rumah, menjual mobil, dan sebagainya. Nah, selain barang, bisa juga iklan tentang jasa itu ya. Jasa jasa mengetik atau jasa menjahit. Nah, itu biasanya diiklankan juga. Nah, gambar juga sama ya. Biasanya ada di koran. Contohnya ada keluaran motor versi terbaru, nah maka ditampilkan di koran seperti itu. Iklan yang berupa unsur gerak, nah ini unsur gerak ini biasanya ditayangkan di televisi, ya banyak sekali kalau kalian nonton TV iklan-iklan tuh banyak ya. Nah itu unsur gerak karena ada suara, ada gambar, dan ada orang yang memperagakannya seperti itu, ya. Yang terakhir adalah suara. Nah ini suara iklan tuh di radio biasanya. Contohnya nih ada iklan Marjania yang biasa kalian lihat di bulan Ramadan biasanya. Ini orang ada yang minum sirup ini. Tuh. Kalau dari suara berarti hanya terdengar suaranya saja. Tidak terlihat gambar, tidak terlihat orang meminum sirupnya. Seperti itu ya. Bisa dipahami ya? Oke. Siapapun dapat menggunakan iklan. Ya, jadi tidak ada batasan untuk siapapun ya. Yang pertama, yang menggunakan iklan itu adalah perusahaan bisnis komersial. Mereka menjual barang dan jasa. Yang kedua, dunia perkantoran. Tujuan mereka yaitu untuk mendapatkan karyawan. Oke, yang ketiga, bagi pemerintah ya. Itu untuk menyebarkan informasi dan memberikan layanan pada masyarakat.
Contoh untuk menyebarkan informasi, contoh informasi tentang kenaikan harga bahan bakar minyak, contohnya seperti itu. Dan memberikan layanan pada masyarakat, contohnya ini layanan-layanan pada masyarakat seperti layanan kesehatan ya. Kemarin contohnya tentang corona itu terus ya, pemerintah memberikan informasi atau memberikan layanan bagi-bagi masker contohnya kepada masyarakat. Nah, itu contohnya. Kemudian bagi orang perorangan. Nah, tujuan mereka untuk menjual barang pribadi. Jadi kalau kalian mempunyai barang untuk dijual, itu kalian boleh mengiklankan ya di media sosial, di radio, ataupun yang lainnya. Kemudian ciri slogan. Nah, si slogan ini hanya berupa unsur-unsur kata saja ya, hanya kata-kata saja. Karena tadi disebutkan bahwa slogan ini berupa moto atau semboyan-semboyan seperti itu. Ya. Contoh ini ada perusahaan L'Oreal ya. Slogannya adalah because you are ugly. Karena kamu jelek. Nah, slogannya itu apa sih maksudnya? Maksudnya karena kamu jelek, maka kamu harus menggunakan L'Oreal agar terlihat cantik seperti itu ya. Nah, jadi otomatis dalam kesimpulannya L'Oreal ini dapat membuat kamu menjadi cantik seperti itu. Nah, ini perusahaan kosmetik ya. Oke, contoh yang lain yang sering kalian dengar ada kata-kata ini nih, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, ini slogan juga bisa kalian gunakan mungkin di komunitas kalian gitu ya. Nah, itu yang merupakan kata positif untuk membangun komunitas kalian agar terus teguh, agar terus bersatu gitu. Yang kedua, carilah ilmu walau sampai ke negeri Cina. Nah, biasanya kata-kata ini atau kalimat ini digunakan oleh instansi pendidikan. Tuh. Yang ketiga, sayangi ususmu dengan makanan yang sehat. Nah, slogan ini biasanya digunakan oleh instansi kesehatan ya, yang menyuarakan bahwa kamu tuh harus makan makanan yang sehat seperti itu. Oke, poster ya. Ciri poster itu unsur kata-kata plus gambar. Nah, ini yang sering kalian lihat di pinggir jalan ya. Oke, ini di gambar pertama, ini ada cara memakai masker yang benar. Nah, ini juga sebuah informasi kepada masyarakat ya. Karena mungkin saja sebagian orang ada yang belum paham bagaimana cara menggunakan masker yang baik. Atau sebagian masyarakat ada yang belum tahu bagaimana cuci tangan yang baik seperti itu. Maka diterbitkanlah iklan ini oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ya, bisa dilihat di sini ada gambarnya. Ya, ada gambarnya, kemudian ada kata-katanya. Tuh. Ada kata-katanya. Maka ini gampang sekali ya dibedakannya. Karena ini kata-kata dan gambar. Oke, satu lagi nih. Gambar kedua, ada gambar sendal ya. Kata-katanya adalah, walau hilang sebelah, semoga kau jadi saksi bahwa kita pernah ke masjid bersama. Nah, ini dibuat oleh program sesama ya. Sedekah Sandal Masjid Mushola ini berarti dibuat oleh organisasi DKM mungkin seperti itu. Ya, apa sih tujuan poster ini dibuat? Ya, poster ini dibuat bagi orang mungkin yang sering sendalnya hilang, kemudian dia malas lagi ke masjid seperti itu. Nah, maka DKM ini memberikan motivasi kepada orang tersebut seperti itu. Ya, nah bisa lihat tujuannya adalah memberitahu ya, pemberitahuan suatu ide, hal baru atau hal penting pada masyarakat. Nah, ini termasuk hal penting ya. Itu sehingga wajib atau perlu disampaikan kepada masyarakat. Seperti itu. Oke, untuk pekan ini tugas kalian hanya merangkum materi
ya. Nanti rangkuman materi ini bisa kalian kirim ke link yang nanti akan sudah share kepada wali kelasnya ya. Oke, seperti itu ya. Oke, dicukupkan sampai sekian untuk pertemuan pekan ini. Mudah-mudahan apa yang sudah sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Seperti itu ya, oke. Sudah cukupkan sampai di sini. Kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.